Cara yang efektif untuk komunikasi dengan anak-anak adalah media sosial. Media sosial. Ya. Oke. Jadi dia mengenal tugas ibunya Mhm. apa gitu ya, tugas bapaknya. Tergantung dari ridho suami. Suami. Jadi ridhonya beliau harus Iya. ditanya dulu gitu ya, boleh apa tidak. Boleh apa Itu tidak, kalau oke. sudah Oh, oke, nggih. mulus dah jalannya. Masya Allah. Dan saya lihat setiap akhir pekan kayaknya mesti meluangkan waktu tuh. Ketahanan keluarga itu perlu menjadi sebuah gerakan. Kalau keluarga kita beres, minimal kita nggak jadi omongan, Iya. tidak dibahas, sehingga orang lain berpikir lebih produktif. Oke, Nah, betul. Menghindari, kalau sekarang itu sering menghindari gibah kan. Dari jiwa. Ya, suasana keluarga yang bagus juga akan memberi dampak kepada pelayanan kita yang bagus. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi nih dengan YS Podcast. Kita akan berbincang nih, ada tamu yang sangat luar biasa. Saya ganggu waktunya nih. Ibu Kadis Perindustrian, Ibu Nuryanti SE ME, sudah kita ganggu waktunya. Di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, beliau menyempatkan diri. Ini dalam rangka berbagi. Sahabat YS Podcast, ada hal yang perlu teman-teman ketahui di balik kesibukan beliau nanti ya, sebagai Kadis, dan tentu perannya sebagai ibu rumah tangga juga. Assalamualaikum Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Kadis ya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah, sangat sehat. luar biasa. Melihat media sosialnya, inilah salah satu Kadis milenial. Jadi up to date Bu Kadis. Ini saya suka Bu Kadis ngelihat, artinya beberapa kepala OPD ini memang ya harus mengabarkan sebetulnya kegiatan-kegiatan ini kan sebagai branding. Branding kegiatan-kegiatan sosialisasi dinas terkait. Luar biasa kegiatan Bu Kadis, dan juga apa ya, sebagai ibu rumah tangga. Nah, ternyata sering menasihati jamaahnya Bu. Iya. Menasihati jamaahnya itu melalui media sosial. Cara yang sangat lembut Bu Kadis. Kita share, siapa yang melihat, siapa yang tersentuh. Oke. Melihat posisi media sosial saat ini Bu Kadis, bagaimana sebetulnya dalam peran ini sebagai ibu rumah tangga dulu deh. Nah, gimana Bu Kadis melihatnya di tengah gempuran media sosial dan anak-anak yang tidak pernah bisa jauh dari gadgetnya. Gimana Bu Kadis melihatnya? Ya. Saya memang sangat ini ya, perhatian ya tentang media sosial. Jadi mungkin awalnya saya punya Facebook aja tahun berapa ya, setelah punya anak 3 kayaknya ya. Nah, jadi kaget juga, bisa juga main Facebook gitu. Luar biasa. Tapi ternyata dari kesibukan rumah tangga ya, ada hiburan gitu ya, bisa ketemu dengan orang walaupun kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi ada informasi, perkembangan teman kita tahu. Ya awalnya ya dari situ memulai silaturahimnya lewat Facebook gitu. Sehingga saya punya 3 ya. Wah, banyak juga Facebooknya. Iya, yang pertama itu full kan, ngomel-ngomel nggak di nggak di add ya. Buat lagi 1, tapi temannya sama juga gitu ya. Akhirnya ya buat sekarang sudah punya fanpage, dan alhamdulillah cara saya berkomunikasi dengan keluarga juga melalui media sosial dengan audiens juga, dan lama-lama ternyata mungkin karena memang awalnya saya tuh basicnya pendidikan. Jadi saya pernah jadi kepala bidang PAUD. PAUD nih. Waktu itu saya memang berkarir itu memang sudah menyiapkan sejak awal lingkungan untuk anak. Jadi Allah tuh memang punya kehendak ya, ketika kita didik anak waktu masih kecil-kecil. Saya ditugaskan di PAUD, Pendidikan dan Usia Dini. Jadi pelek apa yang saya pelajari itu yang saya implementasikan. Gitu. Teori dan praktek inline ini. Iya, inline. Jadi luar biasa ya. Jadi pekerjaan itu akhirnya menjadi sebuah saya akhirnya my job, my adventure gitu ya. Seperti postingannya Bu Kadis, my job, my adventure. Iya, jadi sesuai dengan kondisi saat itu anak-anak saya buat daycare. Jadi daycare sorenya itu ada rumah Quran. Jadi paginya saya ngantor,
Anak saya yang bayi sudah saya siapin daycare-nya. Nah, jadi kan lebih aman ya. Kurikulumnya saya buat sendiri. Wah. Asik, luar biasa. Mau-maunya kita ya, saya nggak puas dengan ada kurang yang di pendidikan di sana. Kayak buat ambil yang positifnya gitu ya. Nah, alhamdulillah bertahan sampai sekarang dan sorenya itu ada rumah Quran ya. Rumah Quran. Masya Allah. Jadi anak-anak kalau udah pulang sekolah udah mainnya di situ gitu. Jadi saya nggak risau lagi anak-anak bekerja, anak-anak main dengan siapa. Jadi sudah terjadwal gitu ya. Terbangun sistemnya. Dulu dekat rumah, jarak 1 rumah gitu. Jadi udah sangat kalau kita berbicara membangun sistem ternyata udah lama bukan di Jadi ketika waktu itu di Dikbud, nah ketika di dinas sosial, pindah di dinas sosial, saya mengasuh 80 anak. 80? Anak-anak terlantar karena kerja di kepala UPT dinas sosial. Nah, saat itu anak-anak saya udah mulai SMP, udah mulai SD kelas 6 ya, sebenarnya harus butuh fokus juga. Betul. Ternyata beda ya. Nah, di situ saya paralel, jadi ngurus anak asuh 80 pendidikannya, paralel ngurus anak juga, satu kali mikir gitu ya. Kalau tadi balita ya, jadi balita itu yang namanya ASI eksklusif, kemana-mana dia harus ikut, jadi nggak ada yang berani larang saya bawa bayi. Wah, kena pelanggaran ya. Iya, karena saat itu 2 tahun pertama itu masa atau 6 bulan pertama itu masa usia emasnya. Jadi saya bawa kemana-mana gitu ya. Ada kegiatan di Jogja, di mana itu kita bawa gitu ya. Alhamdulillah. Jadi karena teorinya begitu ya, udah prakteknya nggak ada berani protes ya. Nah, ini paripurna kalau kita minta nasihat ini. Karena secara teori dan ternyata Bu Kadis mempraktekkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya. Nah, itulah skenario-nya Allah itu di mana ditugaskan pada saat itu sebenarnya anak juga lagi butuh dengan tema teori yang sama gitu lah ya. Di panti itu anak-anak lagi ujian, udah sekolah formal, kalau di Dikbud banyak saya tinggal. Nah, alhamdulillah begitu saya dampingin, tiba-tiba itu drastis, dari nggak pernah juara, dia langsung juara 7 NEM terbaik, nilai matematikanya 100. Saya surprise. Jadi paralel ya kan, kalau di panti asuhan Seles kan anak-anak gitu ya. Sekali mikir lah gitu. Ya alhamdulillah. Nah, jadi perjalanannya lumayan ya. Di Bapeda, kemudian di perindustrian. Nah, di perindustrian ternyata anak-anak kita itu udah beda ya. Nggak bisa dikasih tahu nggak bisa disetir. Udah kendalinya udah mulai lepas ini. Iya, jadi anak-anak sudah punya dunianya, udah punya mimpinya, dan lagi fase-fase usia SMP, SMA, dan kuliah itu sedang menunjukkan egonya. Bahwa saya bisa gitu ya. Nah, cara yang efektif untuk komunikasi dengan anak-anak adalah media sosial. Ya. Jadi dia mengenal tugas ibunya apa gitu ya, tugas bapaknya. Sesekali saya ajak ke lapangan sehingga ketika dia bicara, yang terakhir masih ada yang terakhir ya. Yang keempat itu sering saya tinggal, tapi ternyata Dek, gimana? Siapa nama Umi? Kata abinya. Umiku pekerja keras. Umiku penyayang keluarga. Jadi dia punya kesimpulan seperti itu tuh buat saya wow gitu. Segara lelah itu ya terbayarkan, dan dia memahami tugasnya Umi itu bagaimana masyarakat NTB itu punya pekerjaan, bisa jualan, anaknya bisa sekolah, seperti kakak, seperti adik gitu ya. Akhirnya mereka ya sangat maklum dengan segala kesibukannya, dan ya supportnya luar biasa gitu. Kadang-kadang ngasih info gitu ya. Jadi Umi ada ini aplikasi terbaru nih,
Chat GPT ya. Jadi kalau Umi nanti mau paparan ditanya tinggal ini gitu ya. Jadi anak-anak dari sisi IT saya banyak belajar sama mereka ya. Informasi terbaru, istilah terbaru gitu ya. Karena mereka lebih cepat bukan? Lebih cepat dan melihat misalnya media sosial saya, oh bakal motor listrik. Oh ya itu bagus Umi nanti pakai ini gitu ya. Bahkan ada Umi di Mataram dia juara modif. Saya dikasih nomor kontaknya ya. Kita kunjungi. Jadi nah itu bentuk-bentuk support dari anak-anak dan saya ucapkan terima kasih ya untuk Kakak Haji, Kakak Rani, Kakak Abid, Gemilang dan Pakar. Ada 5. Ada 5 ya. Oke, sangat luar biasa Bu Kadis. Jadi saya pun sekarang ini Bu Kadis pada anak yang paling besar ini SMP, ber-SMP. Ternyata betul yang tadi Bu Kadis katakan bahwa dia akan memiliki dunianya sendiri. Nggak mau diatur. Iya. Yang disuruh nggak akan dilaksanakan. Itu sedang saya alami sekarang. Dan sangat luar biasa. Jadi, dari Bu Kadis ini ya, sahabat YS Podcast kita banyak belajar ya. Jadi, kesibukan sebagai orang tua ternyata Bu Kadis sudah menunjukkan bukan alasan Bu Kadis ya, untuk apa ya, untuk melepas tanggung jawab seharusnya dilakukan. Bu Kadis, kerjaan kita tuh kan untuk keluarga. Iya, betul. Bu Kadis, dalam keseharian Bu Kadis kan luar biasa mendampingi abang kita, Bang SJP saja ini sangat luar biasa kesibukan turun di tengah masyarakat gitu. Kemudian sebagai kepala dinas membagi waktunya Bu Kadis. Membagi waktu ya, kita coba efektif ya. Kalau memang tidak harus paralel ya. Kalau emang suami bisa selesaikan, ya cukup suami. Saya ngambil ranah yang lain. Jadi makanya kalau kerja-kerja dunianya beliau dan saya beda jauh dan bahkan tidak boleh bersinggungan. Iya, paham kita ranahnya. Paham ya, tidak boleh bersinggungan, tetapi support itu selalu ada gitu ya. Jadi ketika ini termasuk, wah ini besok udah tugas nih ke Jakarta, ya udah Abi pulang ke Mataram temanin anak-anak gitu. Jadi ada gantiannya. Dan luar biasa lah, memang kesuksesan seorang perempuan juga sangat tergantung dari ridho suami. Jadi ridhonya beliau harus ditanya dulu gitu. Boleh apa tidak? Boleh itu tidak? Kalau sudah oke, mulus dah jalannya. Masya Allah. Dan saya lihat setiap akhir pekan kayaknya mesti meluangkan waktu buat keluarga. Oh iya. Dan selalu diajak ke sawah. Suami selalu pulang setiap Jumat. Nah, nanti hari Senin balik lagi. Jadi weekend itu jadi karena anak-anak sekarang pada mondok kan, jadi kita kunjungi satu-satu, ngumpul sebentar itu ya luar biasa lah ininya. Dan karena bosan suasana Jakarta, bosan suasana ini ya mestinya ya ke sawah. Beliau masak-masak sendiri gitu ya. Jadi melihara kopi gitu ya. Oke, jadi melewati itu Bu Kadis kan tentu waktunya cukup panjang nih untuk menata ya Bu Kadis ya. Jadi dari dulu waktu beliau masih di sini DPRD provinsi, kemudian naik kelas ini kan ritme ini kan sangat sangat berbeda ya. Terus naik tantangan itu Bu Kadis itu. Nah, kalau melihat Bu Kadis, kalau kita ke masyarakat kita saat ini banyak kita lihat nih, kalau saya memotret Bu Kadis ya mungkin keliru ini. Kasus-kasus yang terjadi di tengah keluarga ya, ini kaitannya, mohon maaf, kita kan terlalu banyak migran ya, banyak yang keluar pada akhirnya gitu untuk mencari nafkah di sini. Nah, di sini menurut saya kalau seandainya pendidikan yang bisa dilakukan seperti yang dilakukan Bu Kadis, artinya boleh pergi tapi kan ada yang tidak boleh putus pendidikan ya. Ini ilmu dari PAUD dulu Bu Kadis, apa sebetulnya yang akan dilakukan Bu Kadis ketika ada anak yang, mohon maaf, misalnya orang tua ayah atau ibunya itu tidak sampai, tidak bersentuhan langsung dengan waktu rentang yang cukup lama. Apa kira-kira yang bisa dilakukan Bu Kadis untuk? Itu memang sebuah masalah sosial ya. Ketika memang keluarga itu tidak padat, tidak semestinya lah sebagai sebuah keluarga ya namanya ngumpul gitu, walaupun sesekali tapi terjadwal.
maka memang akan melahirkan masalah sosial. Jadi intinya ya saya juga sering sampaikan kepada teman-teman, ini karena pengalaman waktu di dinas sosial ya. Betul. Ya. Banyak anak-anak terlantar itu yang kita urus sebenarnya akar permasalahan sosial itu dari ketidaktahanan keluarga. Keluarga yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, mengurus anaknya. Akhirnya orang lain jadi yang ngurusin ya. Permasalahan-permasalahan keluarga yang muncul itu jadinya menjadi urusannya orang lain. Jadi kalau kita mau mengurangi anggaran-anggaran yang sosial yang sebenarnya akan sangat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tidak produktif karena masih berputar di hal yang sama gitu loh. Nah, sehingga di situ memang kendala kita di negara berkembang, dan di satu sisi ketidaksiapan kita itu tidak ada institusi apapun yang membina, menyiapkan menjadi sebuah keluarga atau menjadi istri, menjadi suami, itu nggak ada tuh sekolahnya. Betul. Padahal itu tugas yang esensi, sehingga pendidikan tinggi pun anaknya orang lain yang dimarahi, anaknya yang urusin gitu ya, sehingga nah ini yang menjadi permasalahan, sehingga memang ketahanan keluarga itu perlu menjadi sebuah gerakan ke depannya, dan itu yang saya ya karena memang udah nggak, itu yang saya ini ya sering lakukan lah gitu ya, walaupun memulai dengan diri sendiri, mulai dengan diri sendiri. Kalau keluarga kita beres, minimal kita nggak jadi omongan, tidak dibahas, sehingga orang lain berpikir lebih produktif. Betul. Menghindari, kalau sekarang itu sering menghindari gibah. Menghindari gibah, menghindari orang yang berpikir aneh-aneh lah tentang kita. Toksin-toksinnya ya. Betul. Luar biasa Bu Kadis. Jadi ini perbincangan sangat luar biasa. Saya sengaja mengarahkan ke sini dulu ini untuk pertama ini, bahwa bagaimana membangun ketahanan keluarga di tengah kesibukan Bu Kadis ya. Betul. Baru kita bisa mengurus masyarakat, bisa melayani dengan baik. Ini beres dulu nih yang di dalam gitu ya. Kalau kata orang nih, beresin dulu urusan domestik. Baru bisa enak keluar. Betul, nyaman kan. Jadi kreativitas, inovasi dan energi itu akan berlimpah gitu ya. Betul. Suasana keluarga yang bagus juga akan memberi dampak kepada pelayanan kita yang bagus juga gitu ke masyarakat. Jadi kalau orang nanya, Bu Kadis nggak ada capeknya, betul. Karena saya menikmati mungkin ya setiap momen, saya suka foto, jadi sepanjang jalan ya nggak ada yang terlewatkan, gitu. Jadi asik-asik aja jadinya. Gitu. Ini selalu dibawa asik, jadinya ya happy semua Bu Kadis ya. Oke, sangat luar biasa sahabat YES Podcast, kita belajar banyak nih dari Bu Kadis terkait bagaimana membangun ketahanan keluarga. Ini pertanyaan berikutnya Bu Kadis, saya ke yang sebagai tupoksinya ini Bu Kadis. Ini beban berat sepertinya dititipkan sama Bang Zul ini. Betul, Pak Gub nitip beban yang berat banget. Sangat berat banget, bahwa di satu dinas itu yang menjadi ikon. Betul. Yang selalu disampaikan Pak Gub adalah industrialisasi. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YES Podcast.